Berlatar di negara Brazil, cerita bermula memperlihatkan kepada 6 orang turis Amerika. Kita perkenalkan masing-masing dari mereka. Ini si Alex, ini si Pro, Amy, Bea, Liam, dan yang terakhir bernama Finn. Usut punya usus, ternyata mereka semua ini akan berlibur ke sebuah tempat yang sangat indah dan letaknya berada di pedalaman hutan Brazil. Untuk masuk menuju ke sana, Alex dan yang lainnya harus naik bus. Semuanya terlihat sangat menikmati perjalanan itu. Namun ketika di tengah perjalanan terdapat seseorang mengendarai motor yang menghalangi jalur bus. Sudah beberapa kali diklakson, namun pemotor itu tidak menghiraukan klakson tersebut. Saat ada celah mau nyalip, sayangnya terdapat warga setempat yang sedang berjalan, alhasil bus yang mereka tumpangi oleng. Beruntung setelah kejadian itu tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan. Akibat kecelakaan tadi terpaksa mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Singkat cerita, setelah berjalan kaki lumayan cukup jauh, akhirnya mereka sampai di sebuah pantai yang begitu indah dan pantai itu merupakan tujuan mereka. Ketika sudah sampai di pesisir pantai, mereka semua pun langsung melampiaskan latihan mereka dengan bermain. Seperti bermain bola bersama warga lokal, berjemur dan berenang di pantai tersebut. Ketika berada di sana, Alex dan Pro bertemu sekaligus berkenalan dengan seorang turis lain. Diketahui turis itu berasal dari Swedia yang bernama Stefan dan Lisa. Mereka juga ditemani oleh warga lokal asli, ya bisa dibilang dia merupakan seorang pemandu wisata atau guide yang bernama Kiko. Kemudian Lisa mulai mengajak Alex untuk ikut bergabung dengannya ke sebuah pesta yang akan dirayakan nanti malam di pantai ini. Mendengar hal itu, tentu saja si Alex dan Pro langsung menyetujui ajakan dari Lisa. Mendengar hal itu, tentu saja si Alex dan Pro langsung menyetujui ajakan dari Lisa. Karena memang Alex dan teman-temannya tidak mempunyai acara lain selain datang ke pantai. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat pesta pun sudah dimulai. Para turis yang berada di sana pun sangat antusias mengikuti pesta yang dirayakan oleh warga lokal. Seiring berjalannya pesta, sudah dipastikan mereka semua bermabuk-mabukan, berjoget dan bersenang-senang. Namun lama-kelamaan karena keasikan berjoget dan bermabuk-mabukan, tiba-tiba para turis merasakan pusing yang sangat wow. Pada akhirnya mereka semua tepar hingga tak sadarkan diri.
Kemudian pada keesokan harinya, Alec yang baru tersadar segera membangunkan Bea. Mereka yang baru terbangun sangat terkejut kalau semua barang seperti dompet dan cincin, kalung, anting, atau harta yang mereka miliki sudah hilang tak tersisa. Akibat mereka minum-minum yang disediakan oleh warga lokal. Mungkin minuman itu sudah dicampur dengan obat tidur atau semacamnya. Yang pasti minuman tersebut membuat para turis tidak sadarkan diri. Yang suka berita pasti sudah tahu kalau Brazil itu masuk peringkat ke-9, yaitu negara dengan tingkat kejahatan yang paling tinggi di dunia. Sementara itu, di tempat lain terlihat warga lokal sedang membawa 2 orang turis. Udah seperti membawa babi hasil buruan saja. Ketika keempat orang lokal itu beristirahat sebentar, bisa dilihat orang yang dia bawa adalah Stefan dan Lisa. Pada kesempatan ini, Stefan gunakan untuk melarikan diri. Ia pun dengan perlahan-lahan mencoba membuka ikatan yang ada pada tangan Lisa. Namun ketika sudah membuka ikatannya, sayangnya mereka harus ketahuan. Lisa pun langsung berlari secepat mungkin untuk kabur. Sedangkan Stefan malah ditebas oleh warga itu menggunakan golok hingga dirinya pindah alam. Di sisi Alec dan yang lain mencoba mendatangi pemukiman sekitar. Siapa tahu mereka bisa mendapatkan bantuan, namun ketika berada di sana, Alec melihat seorang anak kecil yang sedang menggunakan topi miliknya. Setelah dipastikan itu topi miliknya, mereka pun segera mengejar anak itu karena menganggap bahwa anak itu mengetahui sesuatu tentang kejadian semalam. Come back here! Come back here now! Ow! Ow! You wait till I fucking catch you! Karena si anak larinya sangat kencang membuat Liam melempar anak itu dengan batu hingga tepat mengenai kepalanya. Hal itu tentu saja membuat warga setempat marah sehingga Alec dan yang lain hampir saja diamuk massa oleh warga lokal. Namun beruntungnya si Kiko datang tepat waktu dan langsung melerai para warga. Kemudian Kiko menawarkan Alec dan yang lain menuju ke tempat rumah pamannya yang berada di tengah hutan. Karena merasa bersalah atas kejadian ini, Kiko berjanji akan membantu para turis untuk mendapatkan barang-barang mereka yang sudah hilang dicuri oleh warga setempat. Dalam perjalanan menuju ke tempat paman Kiko yang sangat jauh, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah air terjun. Hitung-hitung sambil melepaskan panik mereka. Bag of fucking weed in this house. Men's room. It's fucking bad! What about a road? Is there a road that we... I show you some caves. What caves? Where? Not worth it. It's dangerous. No, stop it, Kurt.
Namun hal yang tak diinginkan pun terjadi, di mana Kiko melompat ke air terjun dan pas melompat dirinya malah mendarat di atas bebatuan. Hal itu tentu saja membuatnya terluka cukup parah, sehingga Alex dan teman-temannya harus menolongnya terlebih dahulu. Setelah mengobati luka-luka yang ada pada si Kiko, mereka semua pun kembali melanjutkan perjalanan dan singkat cerita sampailah mereka di kediaman paman si Kiko. Akan tetapi terlihat di rumah itu sangat sepi dan tidak ada orang sama sekali. Dengan terpaksa mereka harus masuk untuk mencari obat dan menangani luka Kiko. Saat sedang menelusuri rumah itu, secara tak sengaja si Alex menemukan paspor milik orang asing di sebuah laci. Namun Alex berusaha berpikir positif dengan beranggapan mungkin paspor itu milik temannya atau saudaranya si Kiko. Shit, that's deep. All right. Should we keep him awake? I don't know. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka semua yang sedang beristirahat, tiba-tiba datanglah sebuah helikopter yang membawa paman Kiko beserta anak buahnya. Diketahui paman Kiko ini bernama Zamora. Zamora ini ternyata sangat membenci turis asing yang datang ke daerahnya. Kemudian salah satu anak buah Zamora menghampiri Alex dan mengatakan jika kalian ingin selamat lebih baik segera pergi dari sini. Vem aí em cima, no quarto. Kiko berusaha menjelaskan dan membujuk pamannya kalau Alex dan teman-temannya bukanlah orang jahat. Namun Zamora tetap tidak menerima kedatangan mereka. Pada akhirnya Zamora kembali membuat Alex dan yang lainnya tak sadarkan diri. Bora, que eu te arranco essas crianças. Show, vai embora! Fora daqui! Sementara si Amy yang baru tersadar dari pingsannya, dirinya dikejutkan karena tiba-tiba ia sudah berada di meja operasi di mana Zamora berniat akan membedah si Amy. Kemudian mengambil beberapa organ tubuhnya dan nantinya Zamora akan memberikan organ tersebut kepada warga lokal yang membutuhkan. Cara ini ia lakukan sebagai ganti dan balas dendam apa yang telah dilakukan oleh turis beberapa tahun lalu. Pin yang menyaksikan hal itu sangat ketakutan dan berharap agar bisa melepaskannya. Sedangkan di tempat lain, Kiko datang menyelamatkan Alex dan yang lain dari penyekapan. Ia membawa Alex segera pergi dari rumah pamannya itu. Namun sebelum pergi, Kiko menyuruh Bea dan Pro supaya pergi terlebih dahulu. Sedangkan si Kiko dan para lelaki akan menyelamatkan Pin yang masih disekap di ruangan lain. Setelah menyelinap diam-diam dan masuk ke ruangan di mana si Pin disekap, akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Pin yang berada di meja operasi. Namun ketika akan keluar dari situ, tiba-tiba satu anak buah Zamora melihat keberadaan mereka, sehingga baku tembak pun tak terhindarkan.
Sayangnya dalam baku tembak itu Pin harus tewas juga terkena tembakan sehingga membuatnya harus tewas saat itu juga. Sementara Liam dirinya pun harus tertangkap kembali dan dibuat tak sadarkan diri oleh anak buah Zamora. Singkat cerita, pada keesokan paginya akhirnya mereka bertemu kembali dengan Bea dan Pro di air terjun. Namun Kiko mengatakan bahwa ini masih belum aman. Ia menyuruh Alec dan yang lain untuk segera masuk ke dalam gua yang berada di sekitar air terjun. Namun sayangnya ternyata Zamora dan beberapa anak buahnya sudah berada di sana. Tanpa pikir panjang, si Zamora malah menembak keponakannya sendiri, yaitu si Kiko, hingga pindah alam. Eu sei onde eles vão. Come with me. Kini yang tersisa hanyalah si Alec, Pro dan Bea. Jika mereka ingin selamat, satu-satunya cara yaitu mereka harus melawan kelompok Zamora. Mau kabur pasti ditembak oleh mereka. Karena sudah tidak ada cara lain, pada akhirnya mereka pun dengan terpaksa harus mengalahkan pasukan Zamora dengan cara mengendap-endap. Beruntungnya mereka pun berhasil melawan anak buah Zamora satu persatu. Dan ketika si Zamora datang, Alec pun langsung menyerangnya dari arah belakang. Kemudian Alec mengambil batu besar dan menghantam tepat mengenai kepala si Zamora. Sehingga hal itu membuat Zamora harus tumbang. Saat akan membunuh Zamora, tiba-tiba anak buah Zamora yang lain datang. Niatnya ingin menyelamatkan bosnya, namun sikap Zamora yang sombong, arogan, dan sering menghina anak buahnya sendiri membuatnya harus terbunuh oleh anak buahnya sendiri. What? Você nunca quis a vontade. Macaco idiota. Anak buah Zamora pergi begitu saja meninggalkan Alec dan kedua temannya begitu saja. Singkat cerita, akhirnya Alec, Pro, Bea berhasil keluar dari goa tersebut. Setelah berjalan mengikuti arus sungai, mereka melihat dua anak kecil yang sedang bermain air. Si anak pun pergi memanggil orang tuanya. Tak lama kemudian ayah dari anak itu datang melihat kondisi Alec dan kedua temannya yang kacau balau. Lantas si ayah pun memberikan pertolongan kepada Alec. Singkat cerita, setelah beberapa hari mendapatkan pertolongan dari warga, akhirnya Alec, Pro, dan Bea berhasil kembali pulang ke negaranya dan film pun selesai. Take the plane. Thanks, man. Sola sou eu, assim sem você.